Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam para pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview benda-benda gaib, benda terbaru, benda hasil tarikan alam gaib, benda hasil dari manifestasi alam. Nah, kebetulan malam ini cukup lumayan banyak yang akan saya review. Tadi saya sudah mereview mustika air, kemudian mustika semut. Nah, yang sekarang ini saya akan mereview mustika kelor, mustika gale kelor. Ini sangat kecil sekali, pokoknya super kecil ini. Ini sebesar biji kapuk atau sebesar merah delima, sangat kecil. Cuma ini agak saya dekatkan agar terlihat besar. Sebelum saya review mustika gale kelor ini, saya minta kepada para penonton, para pemirsa Galeri Mustika Dua Alam untuk subscribe, like, dan komen, agar konten ini bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi dalam mengonten, dalam mereview benda-benda gaib. Sebelumnya, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin nanti kalau sudah dapat 1000 subscribe, saya akan giveaway merah delima. Siapa? Nah, gak tanggung-tanggung. Ini yang saya giveaway ini bukan barang biasa, tapi merah delima. Jadi nanti kalau saya sudah dapat 1000 subscribe, saya akan ada beberapa lah benda-benda mustika itu akan saya giveaway. Mungkin sebagian itu ada merah delima akan saya giveaway. Untuk khusus yang sudah subscribe. Jadi yang belum subscribe nggak bisa. Yang sudah subscribe, yang like, yang komen, nanti kan saya undi nanti. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah hasil tarikan alam, yakni mustika gale kelor. Ini yang super ini mustika gale kelor yang super, karena bentuknya kecil sekali ini. Gak tahu seberapa kecilnya, sangat kecil. Ya, sangat kecil. Ini sebesar mustika semut. Kalau yang ini khodamnya ini siluman, ya siluman lah, bangsa siluman gendruwo. Kalau yang ini khodamnya adalah banaspati. Kedua-duanya ini memang kekuatannya sangat, powernya sangat kuat. Biasanya digunakan untuk orang-orang yang pekerja keras, sarana orang kuli, orang pekerja di hutan, pekerja di ladang, di sawah, itu bisa menjadi ringan dengan membawa mustika gale kelor ini. Jadi dia itu punya kekuatan, punya kelebihan. Siapa saja yang membawa ini tubuhnya akan terasa ringan, terasa kuat. Jadi membawa beban seberat apapun, itu akan terasa ringan. Nah, apakah ini bisa dites antisilet? Insya Allah bisa. Jadi mustika gale kelor ini sebenarnya powernya sangat tinggi. Jadi bisa juga digunakan tes antisilet. Lalu bagaimana cara mengetesnya? Ya, caranya itu kamu harus merawatnya dulu dan bisa dialog dengan khodamnya. Jadi khodamnya itu bagaimana bisa
kamu ajak bicara kayak gitu. Tapi sebelum itu ya harus kamu siapkan dulu lah, maksudnya kamu rawat dulu barangnya ini agar khodamnya itu sinkron dan mau tunduk mengikuti apapun perintah kamu. Nah seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, lalu kamu tayo, wahai khodam Mustika Gale Kelor, saya minta agar saya kamu lindungi, kamu lindungi dari benda-benda tajam atau dari benda-benda tumpul, agar saya tidak mempan kayak gitu. Walaupun ketika digunakan kerja angkat-angkat barang atau memikul beban yang berat-berat juga sama. Jadi sama kamu tayo, setelah kamu beri makan, kamu tayo, wahai khodam Mustika Gale Kelor, saya minta bantuanmu agar saya mengangkat beban ini menjadi ringan kayak gitu. Berarti cocok sekali untuk pekerja keras. Untuk pekerja keras, ya pekerja di proyek, pekerja kuli bangunan atau kuli panggul, atau pekerja di hutan, misalkan apa itu ngusung itu apa bahasa Indonesia itu? Nah, ya usung-usung itu angkat-angkat Pak. Ya, memindah kayu, misalkan kayu besar-besar itu. Tapi kalau misal di pabrik, Pak, pabrik kan terkadang ada juga yang keras. Iya, bisa. Ya? Pokoknya dibuat untuk angkat-angkat beban berat-berat itu bisa menjadi ringan. Nah, yang penting kamu rawat dulu. Cuma ini energinya agak panas karena kodamnya yang satu yang kecil ini Banaspati, kemudian yang satu ini siluman genderuwo, memang sangat keras, kemudian mudah emosi. Jadi untuk pemegang mustika ini agar orangnya itu bisa mengendalikan diri, jangan mudah emosi. Sebab kalau orang yang memegang ini itu biasanya itu bertingkat bertambah keberaniannya. Asalnya itu dia hanya berani melawan satu orang, bisa berani melawan 5 orang atau bahkan 10 orang. Dia nggak pantang mundur, melihat orang itu wis pokoknya berani, nggak mikir, pokoknya berani. Ya memang itu sudah pembawaan dari mustikanya ini, karena ini memang untuk para petarung. Nah, misalkan para petinju, orang-orang gulat, terus petarung-petarung MMA atau UFC atau apa kayak itu, cocok punya pegangan seperti ini. Berarti kayak contoh pencakdor. Nah, pencakdor juga itu bisa. Nah kebetulan saya itu dapat yang kecil kayak gini, ini mustikanya, bukan yang agak besar. Yang besar biasanya ada gono Gale Kelor. Saya jelaskan lagi, apakah Gale Kelor itu berasal dari pohon kelor? Tidak. Pohon kelor itu tidak ada tidak ada galenya kayak gitu. Nah, cuma ada beberapa pohon kelor yang sudah tua itu ditempeli mustika. Nah, mustika yang menempel pada pohon kelor tadi itu dinamakan Mustika Gale Kelor. Jadi gak ada mustika itu kemudian berasal dari pohon kelor yang dikatakan orang-orang sekarang itu Mustika Gale Kelor itu, wah ini dari pohon Gale Kelor yang sudah jadi fosil, juga seperti itu. Nah, kalau ada pohon yang sudah jadi fosil kemudian mirip, nah kalau mirip itu juga tidak bisa dikatakan itu
mustika Gale Kelor nggak bisa, atau dikatakan mustika kelor nggak bisa. Karena mustika Gale Kelor itu memang produk dari alam gaib, dan kebetulan itu menempel pada pohon kelor kayak gitu. Jadi tidak semua pohon kelor itu punya mustika berarti. Tidak semua. Nah, saya beri sedikit tahu rahasia tentang Gale Kelor yang ada mustikanya. Biasanya pohonnya itu kalau terkena sinar matahari, Iya. itu tidak terlihat bayang-bayangannya, tidak ada bayangannya. Jadi kena sinar matahari tapi tidak muncul bayangannya, maka itu pasti di dalamnya atau di bawahnya, di sekitar situ pasti ada mustika Gale Kelornya. Tapi semisal kalau mustikanya diambil berarti ada bayangannya berarti kan? Iya, nanti akan berubah karena ditutupi oleh kekuatan mustika Gale Kelor itu tadi. Lantas mungkin cara merawatnya bagaimana? Ya sama seperti penjelasan saya tadi sama. Dengan degan hijau Pak? Iya. Degan hijau asli ya. Nah, Kembang 3 rupa, setelah itu diberi Fatihah. ya dia di Fatihah kayak gitu. Pantangannya juga sama. Tidak boleh melanggar syariat agama. Ya. Nah, ini bisa digunakan untuk sarana pagar gaib juga bisa. Oh, sikap Pak. Sikap. Kalau orang yang membawa ini, insya Allah aman dari gangguan santet, dari gangguan pelet, dari gangguan tenun, dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Insya Allah aman. Karena ini punya kekuatan sikap pagar yang cukup tinggi, hampir di bawahnya ya selevel merah delima, tapi di bawah merah delima ini. Cukup sampai di sini. Oh, cukup Pak. Nah, tapi jangan lupa ya, Iya. untuk para penonton ini subscribe dulu. Oke, subscribe, like, dan komen. Dan insya Allah nanti kalau sudah 1000 subscribe, saya akan giveaway. Siap. Oke. Sudah? Tapi pada yang subscribe saja Pak. Iya, jadi khusus untuk yang subscribe saja. Nah, kalau yang nggak subscribe ya tidak. Saya cukupi sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.